Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afadha min ulumih wa asrarih ala qulubil arifin wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ah wa ilmullah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibika al-Mustafa Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah qad hillati adarikni ya Rasulullah. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa duduk berkumpul di tempat yang agung dan mulia ini. Tidak lupa juga marilah kita junjungkan kepada sang kehadirat alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti kondisi siang hari ini. Insyaallah pada sore hari ini sedikit banyak kita akan membahas tentang mengkaji kitab tasawuf, yakni kitab dasar dari tasawuf, kitab Minahus Saniyah karangan Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Yang sedikit kita bahas adalah tentang perihal bab taubat, hadirin, di mana dalam bab taubat ini penting bagi kita para muridin, para salikin, para orang-orang yang ingin menempuh thariqah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sya'rani dalam kitabnya memberikan satu nasihat, memberikan satu wasiat, awal wasiyati alaika ayyuhal akhi bil istiqamati fi taubat. Wasiat pertama mesti atasmu wahai saudaraku untuk istiqamah konsisten dalam bertaubat. Nah, Al-Imam Sya'rani memberikan satu definisi apa sih makna taubat secara bahasa. Apa makna taubat secara hakikat. Imam Sya'rani menjelaskan dalam kitabnya Taubat fi Lughatir Ruju yaqulu taba aw raja. Menurut bahasa, menurut lughah, taubat artinya adalah kembali, dapat dikatakan ia telah bertaubat kembali. Maksudnya ia telah kembali bertaubat. Bertobat dari apa menurut syariat atau menurut syariat Islam atau menurut agama adalah wa fi syar'i ruju'u ama kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Kembali kata Imam Sya'rani dari sesuatu yang tadinya tercela menurut agama menjadi sesuatu yang terpuji menurut agama. Jadi definisi taubat menurut Imam Sya'rani atau menurut ulama di kalangan ahli sufi atau Sadatus Sufi, ya pembesar para sufi, adalah taubat itu maknanya adalah kembali dari sesuatu yang tadinya tercela, pindah atau naik kepada sesuatu yang terpuji menurut agama. Dan dalam bab taubat ini ada batas dasarnya, ada pula batas puncaknya. Walaha bidayatun nihayah. Dan taubat memiliki batas dasar dan batas puncak. Jadi dalam ilmu tasawuf ada batas dasarnya. Dasar taubat itu harus apa dan puncaknya harus segera bertobat itu apa dalam ilmu tasawuf. Fa bidayatuha taubatu minal kabair. Adapun batas dasar. Dasarnya ketika kita ingin bertobat adalah ketika kita bertobat dari berbagai sesuatu dosa yang kabair, yang besar. Jadi kalau sudah masuk wilayah dosa yang besar itu udah batasnya tuh, udah batas. Udah buru-buru harus taubat. Itu pertama, summa kabair kata Imam Sya'rani. Yang kedua, summa sagair. Taubat dari dosa-dosa kecil. Yang ketiga, summa makruhati. Kemudian taubat dari hal-hal yang makruh. Jadi
batasnya taubat ketika kita sudah tahu kalau batasnya ini sudah terlewat batas adalah pertama dosa besar, summa kabair, kedua summa sagair, summa makruhati. Yang ketiga adalah summa makruhati. Dosa makruh pun perlu ditaubati dalam pandangan tasawuf. Kemudian summa min khilafil aula. Kemudian taubat dari hal-hal yang menyalahi atau hal-hal yang lebih utama. Kemudian summa min ru'yatihi hasanati. Taubat dari penglihatan ketika kita merasa amal kita udah cukup, itu pun perlu ditaubati. Jadi hebatnya ilmu tasawuf itu, taubat itu ketika bukan hanya sekedar dalam bab salah saja, tapi ketika kita sudah merasa cukup, itu pun bahaya. Ada warning di situ. Itu bahaya dalam ilmu tasawuf. Itu pun perlu ditaubati. Jangan sampai tidak ditobati. Kemudian taubat dari summa min ru'yatihi annahu sarra mazmuman min al-fuqara'iz zaman. Ya'ni summa min ru'yatihi hasanati. Taubat ketika menganggap dirinya telah diperhitungkan sebagai orang-orang yang sudah tidak butuh lagi kepada urusan duniawi. Atau dia sudah ada di makom al-fakir. Dia nggak butuh urusan duniawi. Dia merasa dirinya udah menjadi seorang yang soleh. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Bahkan kata Imam Sya'rani di sini dijelaskan summa min ru'yati annahu sidqun fi taubati. Taubat dari anggapan bahwa ketika dirinya sudah merasa taubatnya udah benar. Jadi hebatnya ilmu tasawuf itu mengajarkan kepada kita bukan nunggu, justru tidak nunggu salah dulu baru taubat, tapi sebelum salah taubat dulu. Bahkan ketika hanya terbesit saja di pikiran, oh saya ini soleh, saya ini istiqomah, orang lain belum tentu bisa istiqomah, itu bahaya. Nah itu bahaya. Nah, lalu di sini dijelaskan summa min ru'yati annahu sidqu fi taubati. Ketika merasa dirinya sudah benar dalam bertaubat, itu salah juga. Kita nggak ada yang tahu taubat kita diterima yang mana. Tapi ketika diri merasanya itu yang bahaya. Lalu kemudian summa min kulli khatirin yakhturu lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala. Kemudian taubat dari segala lintasan yang terbesit pada dirinya dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Sya'rani atau para ulama ahli tasawuf atau ilmu tasawuf mengajarkan kita ketika di dalam pikiran atau dalam hati terbesit ingin maksiat, buru-buru taubat. Hebatnya tasawuf mengajarkan kalau kita maksiat dulu baru taubat. Dalam tasawuf itu lebih tinggi lagi level taubatnya apa? Ketika terbesit pengen maksiat, buru-buru taubat, buru-buru istighfar, buru-buru rujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah perbedaan makom orang-orang yang sudah bertasawuf dengan orang-orang yang belum bertasawuf. Orang yang belum bertasawuf, dia maksiat dulu, salah dulu baru taubat. Tapi orang yang ketika sudah mencicipi ilmu tasawuf, sudah mulai menerapkan ilmu tasawuf dalam sendi-sendi kehidupannya, ketika dia mau salah, lalu dia ingat kalau ketika ia melakukan itu adalah hal yang dosa, dia langsung balik lagi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hebatnya ilmu tasawuf. Inilah hebatnya bagaimana akhlak tasawuf ini mencontoh dari para nabi, para rasul bagaimana membangun kedekatan taqarrub ilallah. Sebagaimana Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan tariqatuna musayyadatu bil kitabi wa sunnati wa li'annaha mabniyatis suluki anbiya'i wal asfiya. Tariqatuna, tariqah kami, jalan kami, musayyadatu bil kitabi wa sunnati, kata Imam Junaid, berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Wa li'annaha mabniyatis suluki anbiya'i wal asfiya. Dan jalan kami ini, tariqah kami ini dilewati oleh para anbiya, orang-orang yakni para nabi, para rasul, wal asfiya, dan orang-orang pilihan. Lalu dijelaskan lagi di sini, wa amma nihayatuha fataubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata ain. Dan adapun batas puncak taubat adalah bertaubat ketika ia telah lalai dari penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Jadi batas puncaknya seorang hamba, seorang salikin, seorang muridin, ketika dia merasa dia lupa kepada Allah walaupun sekedip mata, walaupun sembus nafas, walaupun sedetak jantung, lupa dia kepada Allah.
ini harus buru-buru ditobati. Inilah bedanya kita orang awam atau kita yang makomnya di bawah orang-orang soleh, di bawah para aulia dengan para aulia. Para wali salah lupa sedetik sama Allah, tobat. Nggak zikir kepada Allah satu detik saja atau satu kedipan mata saja. Mereka buru-buru taubat. Nah, itulah bedanya kita dengan mereka. Sehingga dijelaskan ada satu pendapat ulama ahli tasawuf yang mengatakan az-zikrul mangsurul wilayah. Zikir adalah tanda kewaliannya seseorang. Zikir, kata ulama ahli tasawuf, adalah tanda ciri kewalian seseorang. Az-zikrul mangsurul wilayah. Jadi kalau orang itu zikir, dia jadi kekasih Allah. Dia berhenti zikir, turun kewaliannya. Atau dia berhenti zikir, dia tidak termaksud bagian orang-orang yang masuk kategori Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijelaskan dalam satu hadis, kalau nggak salah saya lupa, tidak ada penyesalan bagi ahli surga. Laisa yatahassaru ahlul jannah ila yakni dalam satu hadis saya lupa kurang lebih laisa yatahassaru ahlul jannah illa lam yadhkurullah fiha. Saya lupa hadisnya. Pokoknya kurang lebih artinya tidak ada penyesalan bagi ahli surga kecuali ada satu waktu di dunia dia tidak pakai zikir kepada Allah. Jadi ahli surga saja itu masih bisa nyesal. Di mana nyesalnya ahli surga? Ketika dia tahu ketika hidupnya ada satu detik dia nggak pakai zikir, ada 1 menit dia nggak pakai zikir, ada 1 jam dia tidak pakai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ahli surga itu bisa menyesal? Karena pelayanan yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan itu berbeda, tergantung dari berapa banyaknya hamba-hamba Allah itu mengingat Allah ketika mereka hidup, mengingat Allah ketika mereka hidup. Dan para ahli hakikat, kata Imam Syarani, wa dzakara muhaqqiquna min ahli tariqi yakni anna man nadama ala dzanbihi wa i'tarafa bihi faqad sahhat taubatuhu. Para ahli hakikat di kalangan ahli tasawuf, di kalangan ahli tariqah menuturkan bahwa siapa saja yang menyesal akan dosanya dan ia mengakui akan dosanya, maka sungguh ia telah sah dalam bertaubat. Jadi secara hakikat kalau kita sudah ngaku, sudah nyesel dalam hati, itu secara hakikat sudah sah taubatnya. Tapi mungkin ada beberapa metode bagaimana agar taubat kita masuk dalam kategori taubatan nasuha, masuk kategori dalam taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Dinukil dalam kitab Minhajul Abidin, Sayyidil Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan ada 4 tangga menuju makom seorang bisa diterima taubatnya menjadi taubatan nasuha. Pertama, al-i'tiraf. Imam Ghazali mengatakan al-i'tiraf, ketika seorang hamba ingin rujuk kembali kepada Allah, pertama yang dilakukan al-i'tiraf, ngaku kalau dirinya salah, ngaku kalau dirinya banyak dosa, ngaku kalau dirinya sering lalai kepada Allah. Pertama, itu al-i'tiraf, ngaku. Dari pengakuan tersebut naik levelnya yang kedua an-nadamah. Dalam hatinya nyesel. Sudah mengakui mulai hatinya nyesel. Oh ya Allah, saya nyesel saya pernah ngelakuin hal ini. Saya nyesel saya pernah mabok. Saya nyesel saya pernah zina. Saya nyesel saya pernah jatuh ke dalam lubang kemaksiatan. Saya ngentengin maksiat. Nyesal. Yang ketiga al-iqla', menghujam dalam hatinya untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut dan memutus akses kemaksiatan. Yang keempat, gemar melakukan amal soleh sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian di masa lalu. Jadi hati-hati, justru ulama ahli tasawuf mewanti-wanti kepada kita, hati-hati ketika melihat orang ahli maksiat. Barangkali ketika seseorang maksiat lalu kita hina, satu waktu Allah akan cicipi kemaksiatan orang yang kita hina kepada kita. Kita kan nggak tahu betapa dahsyatnya orang tersebut menahan gejolak syahwat hawa nafsu untuk menghindari zina, tapi dia nggak mampu buat nahannya, dia tetap zina. Kita nggak tahu betapa orang itu bertempur dengan hawa nafsunya untuk menahan diri agar tidak mabuk, tapi orang itu kalah dan orang itu tetap akan mabuk. Dan kita nggak tahu perjuangan orang menahan perang dengan hawa nafsunya, perang dengan syahwatnya. Kita nggak tahu. Kita cuma tahunya menghina dia, mencela dia,
lalu kita memberikan jas kepada mereka seakan-akan mereka tidak dapat rahmat Allah, seakan-akan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, padahal tugas kita bukan mencela mereka, mengajak mereka, memberikan nasihat kepada mereka, itu tugas kita. Nah, sehingga Imam Syarani mengatakan li'anna Allah ta'ala lam yaqus alaina fi taubati yani abina sayyidina Adam alaihi salatu wassalam ila al-i'tiraf wan nadamah falau kana sama amrun zaidun laqasahu alaina, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kita mengenai taubat bapak kita baginda Adam kecuali tentang pengakuan dan penyesalan beliau, karena jikalau ada di sana dalam Al-Qur'an, kata Imam Syarani, perkara tambahan atau kisah tambahan tentang bab taubat seperti Nabi Adam, maka pasti Allah akan menceritakannya kepada kita. Sehingga ulama ahli tasawuf mengatakan faqaulul ulama, sedangkan ucapan para ulama bahwa anna min syarti taubati al-iqla wal azam an la ya'udda innama akhaduhu. Di kalangan ulama ahli tasawuf mengatakan bahwa syarat taubat adalah mencabut kemaksiatan dan bertekad untuk tidak ngulangin lagi. Sehingga kata Imam Syarani, idzina dimu ala syai'in min lawazimil iqla'u wal azmu an la ya'udda. Sebab orang yang menyesal terhadap sesuatu itu di antara hal-hal yang niscaya baginya adalah pencabutan, pemindahan diri dari perbuatan dosa, harus bertekad. Orang yang bertobat itu harus punya tekad untuk tidak ngulang lagi. Ya, jadi orang yang taubat itu harus punya tekad yang kuat, harus punya himmah yang kuat untuk mengekalkan, meniatkan dirinya, membulatkan hatinya untuk tidak kembali ke dalam lubang kemaksiatan. Sehingga wa ma'lumun anna bi taubati tughfaru huququllahu ta'ala wa dhulmul abdi li nafsih, yakni birtika bil ma'asi dzuna syirki billahi ta'ala wa in kana huwa yarju ila zulmi nafsi aidan. Dan hal yang umum telah diketahui adalah bahwa dengan sebab taubat Allah akan ampuni dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Dan perbuatan aniaya seorang hamba terhadap dirinya sendiri sebab berbuat berbagai maksiat yang bukan perbuatan syirik kepada Allah, meskipun perbuatan syirik itu kembali mengarah kepada berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Nah, jadi pada intinya dalam bab taubat ini adalah seorang terakhir harus punya tekad yang kuat, himmah yang kuat untuk buru-buru kembali kepada Allah, serta meniatkan dirinya, menghujam dalam batinnya untuk tidak kembali terjun ke dalam lubang kemaksiatan. Semoga kita semua Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam taubat, dan Allah jadikan kita orang-orang yang makom taubatnya masuk derajat makom taubatan nasuha. Itu saja yang bisa disampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.